Kemudian yang menyebabkan proses pemulihan itu juga terlambat bisa dari lingkungan keluarga. Ya. Terus lingkungan kamar. Contoh ya, ketika ada seseorang itu atau orang tua itu lagi sakit, biasanya sakitnya itu sering kencing, sering beser, kotorannya tidak terkontrol, terus suhu tubuhnya rendah, tubuhnya sering kedinginan, tensinya tinggi, ya. Maka ketika terus juga ini lidahnya pucat, sudah pucat lidahnya terus agak tebal, ditambah lagi dia kena kipas angin di kamar. Jadi ketika dia kena kipas angin atau dia kena AC yang sifatnya dingin, maka nanti akan menyebabkan tubuh itu akan kedinginan. Angin itu nanti akan masuk ke dalam tubuh itu. Maka ini nanti yang menyebabkan sering kembung, sering mual. Karena angin itu masuk, ditambah lagi sering sakit kepala. Ya. Jadi faktor kamar itu juga sangat mempengaruhi. Ditambah lagi faktor keluarga. Contoh ya, ketika orang tua itu lagi sakit, tidak semua anaknya itu juga peduli, tidak semua anaknya itu juga mendukung pemulihan tersebut. Karena apa? Karena banyak kasus di lapangan yang kita ketemu itu begini, seperti pepatah itu ya, seperti pepatah itu, kasih sayang orang tua itu sepanjang masa, tapi kasih sayang anak itu ya sepanjang jengkal atau hanya sepanjang galah. Artinya bagaimana? Artinya ketika orang tua itu lagi sakit-sakitan, kebanyakan anak itu pun tidak peduli. Jadi mereka peduli itu ketika orang tua itu sakit, ketika orang itu punya duit, maka anak-anaknya peduli. Tapi ketika orang tua itu sakit, tidak punya duit lagi, maka anak-anak itu tidak respon ya. Artinya dibiarkan saja. Apalagi yang sering kita ketemu di lapangan yang lebih parah lagi, ketika orang tua itu lagi sakit, banyak anak yang mendoakannya biar cepat mati. Kenapa? Biar cepat bagi-bagi warisan. Artinya begitu bahasa sederhananya ya. Jadi ini saya mau nitip satu pesan bagi orang tua yang saat ini kalau mendengar tentang video kita ini ya. Saat ini ketika Anda lagi punya duit, ketika Anda lagi badannya sehat, maka pintar-pintarlah menabung. Karena apa? Karena suatu saat Anda itu ketika sakit, hampir semua keluarga itu juga tidak peduli pada Anda. Jadi ketika Anda punya sedikit rezeki yang ada di kaitannya dengan harta benda, sebelum Anda meninggal, maka jangan dibagi-bagi warisan dulu. Karena apa? Ketika Anda salah langkah, Anda membagi warisan dulu ketika Anda masih sehat, maka apa yang terjadi? Ketika Anda nanti sakit, maka semua anak-anak itu kebanyakan tidak peduli, maka Anda harus berjuang sendiri. Contoh kecil ya,
Ketika Anda masih sehat nih, masih sehat tapi tidak punya duit. Ini ada gambarannya begini. Rumah orang tua itu adalah rumah anak. Jadi ketika anaknya laki-laki, maka dia akan menjadi raja yang harus dilayani di rumah orang tua. Ketika anak itu perempuan, maka dia akan menjadi ratu yang harus dilayani di rumah orang tua. Itu. Jadi rumah orang tua itu adalah rumah anak. Tetapi rumah anak itu bukan rumah orang tua. Karena apa? Ketika Anda tidak punya duit, Anda ingin menompang pada anak Anda sendiri, maka di dalam rumah itu Anda tidak bisa menjadi ratu. Anda hanya biasanya diperlakukan di rumah itu jadi pembantu. Maka ini harus sedikit dipertimbangkan. Karena banyak kasus yang kita lihat di lapangan itu, ketika orang itu masih sehat, hartanya alhamdulillah banyak tuh, dibagi-bagikanlah semua hartanya sama anak-anaknya, sampai anak-anaknya juga berpunya semua. Akhirnya bapaknya kan sudah dibagi-bagikan hartanya, tapi bapaknya tidak megang duit lagi. Ketika bapaknya tidak megang duit, semua anak itu tidak peduli juga. Jangankan bapaknya waktu sehat, kadang buat hanya beli kopi 1 gelas sama rokok 1 bungkus saja, anak-anaknya tidak mau. Padahal sudah dikasih harta banyak, dikasih rumah, dinikahin, dikasih motor, dikasih mobil. Tapi ketika bapaknya sudah tidak punya duit, maka anak itu pun untuk memberikan 1 gelas kopi dan rokok 1 bungkus tiap hari ya, itu akan terasa berat. Jadi mohon bagi orang tua yang mendengar dengan bahasa saya ini, mohon dipertimbangkan ya. Jadi yang perlu diingat di sini, kasih sayang orang tua itu sepanjang masa, tetapi kasih sayang anak itu hanya sepanjang jengkal. Kalau kita agak lebih sedikit berarti sepanjang kala. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.